Selamat bergabung di pelajaran kimia farmasi kelas 11 semester ganjil. Untuk kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi yang meliputi alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan juga ester. Pastinya ini merupakan masih bagian dari KD3.1. Pertama-tama, silakan dicermati terlebih dahulu bahwa dari beberapa gugus fungsi yang kita bahas ini, silakan bedakan antara gugus fungsi alkohol eter, kemudian aldehid keton, gugus fungsi yang ada di sana, dan selanjutnya asam karboksilat dan juga eter. Untuk halida atau alkil halida itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentunya. Senyawa turunan hidrokarbon alkana ini pada umumnya itu merupakan senyawa dari alkana di mana satu atom H-nya itu diganti oleh gugus fungsi. Nah, dari sini bisa dicermati struktur umumnya mulai dari alkanol atau alkohol, kemudian alkoksi alkana atau alkanal, alkanon atau keton, asam karboksilat atau asam alkanoat, dan yang terakhir ester atau alkil alkanoat. Untuk memberikan nama dari senyawa turunan hidrokarbon alkana ini, yang pertama itu diperlukan kalian harus bisa mengidentifikasi gugus fungsi apa yang ada di sana, baik itu alkohol, kemudian eter sampai ke gugus fungsi ester. Selanjutnya kita akan memilih mana sebagai rantai induknya, tentunya sama seperti yang sebelumnya bahwa rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi lah sebagai rantai induknya. Berikutnya kita hanya perlu menuliskan nomor pada rantai utama tersebut. Seperti biasa itu penomoran dimulai dari ujung dengan posisi gugus fungsinya itu adalah nomor yang terkecil. Pada menuliskan nama, itu dimulai dengan nama cabang atau cabang-cabang apa saja yang ada di rantai induk, kemudian disebutkan nama rantai induknya. Untuk cabang yang sejenis, sama seperti penamaan pada sebelumnya alkana, alkena, dan alkuna, itu untuk cabang yang sejenis bisa kita gabungkan dengan berikan nama di apa dia jumlahnya 2, tri untuk 3, tetra, dan seterusnya. Untuk penulisan cabang yang berbeda itu kita berikan penomoran sesuai dengan urut abjad. Misal untuk metil itu disebutkan dulu dengan awalan M, baru kemudian profil awalan T, dan seterusnya. Baik, kita akan bahas untuk nama IUPAC dan juga nama lasing dari alkanol atau alkohol. Nama alkanol ini itu dengan mengganti huruf A pada alkana menjadi O. Misal di alkana kita kenal dengan nama metana untuk CH4, kemudian apa dia memiliki gugus fungsi alkohol maka kita sebutkan metanol. Begitu pula etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, butanol, dan seterusnya. Apabila gugus fungsi tersebut memiliki kemungkinan isomer, itu kita sebutkan dengan nomor berapa dia ada gugus fungsinya. Misalkan di sini OH adalah gugus fungsi alkanol yang ada di nomor 1, kita sebutkan 1 propanol. Apabila dia ada di nomor 2, kita sebutkan 2 propanol. Untuk nama lazim, untuk alkohol sederhana, itu kita sebutkan nama lazimnya alkil alkohol. Kita perhatikan untuk strukturnya, alkil kita sebutkan dulu baru alkoholnya. Nah, contoh di sini ada CH3OH. Kita selain memberi nama IUPAC dengan metanol, bisa kita berikan nama lazim, sebutkan dulu alkilnya itu berupa metil, kemudian diikuti oleh alkohol. Begitu pula untuk etanol, kita berikan nama lazim itu adalah etil, kemudian sebutkan alkohol. Kemudian untuk gugus fungsi yang kedua adalah alkoksi alkana atau eter. Dari nama IUPAC-nya, ini kita bisa lihat bahwa strukturnya itu 1H pada alkana itu digantikan oleh gugus alkoksi alkana atau eter. Nah, di sini jika gugus alkilnya berbeda,
maka alkil yang terkecil yang dianggap sebagai gugus alkoksinya. Kemudian alkil yang lainnya itu dianggap sebagai induknya atau sebagai alkananya. Penomeran itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga letak gugus alkoksinya itu adalah pada nomor yang terkecil. Kita perhatikan contohnya di sini. Sebagai alkil yang terpendek atau terkecil itu adalah CH3. Kita anggap sebagai gugus dari alkoksinya. Kemudian C nomor 1 itu yang paling dekat dengan gugus alkoksinya. Maka ini adalah namanya 1-metoksipropana. Untuk nama lazim kita bisa berikan nama eter ini. Untuk eter sederhana adalah alkil eter. Dan kita contoh di sini ada 2 metil, maka kita sebutkan dimetil eter. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada propil, ada metil, kita sebutkan metil propil eter. Untuk gugus fungsi yang ketiga itu golongan alkanal atau aldehid. Ini kita memberi nama IUPAC-nya dengan mengganti huruf A pada alkana itu menjadi al. Misal metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, propanal, butanal, dan seterusnya. Tata nama alkanal apabila ada kita temui cabang itu mirip seperti tata nama pada alkanal tadi. Tetapi ingat bahwa gugus fungsi dari alkanal ini atau aldehid ini itu tidak perlu dituliskan penomeran. Dia pasti ada di karbon C nomor 1. Dia pasti ada di ujung. Maka kita bisa lihat apabila dengan struktur seperti ini, cabangnya ada metil di C nomor 3 dengan rantai utamanya adalah C4. Maka nama dari alkanal aldehid ini adalah 3-metil butanal. Untuk nama lazim pada golongan aldehid itu bisa diturunkan dari nama asam karboksilatnya dengan mengganti akhiran -at dan juga menghilangkan asamnya. Untuk asam format pada asam karboksilat itu kita beri nama aldehidnya adalah formaldehida, diberi kata aldehida. Kemudian asam asetat itu dengan asetaldehida dan seterusnya. Pada gugus fungsi yang keempat itu adalah alkanon atau keton. Nama IUPAC dari alkanon ini bisa diturunkan dari alkana dengan akhiran A-nya itu diganti dengan on. Misalkan contohnya di sini kita ketahui identifikasi dari gugusnya, dia adalah gugus alkanon atau keton dengan rantai utamanya itu melewati dari gugus keton ini. Kita perhatikan ada cabang metil di sini pada C nomor 2, maka kita sebutkan 2-metil. Untuk gugus ketonnya atau alkanonnya itu ada di nomor 3, maka kita sebutkan 2-metil 3-pentanon karena jumlah rantai utamanya ada 5. Begitu pula untuk yang memiliki struktur seperti ini, kita lihat rantai utamanya yang terpanjang ada 6. Dengan cabangnya ada 2 di C nomor 2 dan C nomor 4 berupa metil. Ada 2 metil, maka kita sebutkan 2,4 dimetil. Dari gugus fungsi itu ada di C nomor 3, maka kita sebutkan 3 heksanon karena C rantai utamanya ada 6. Untuk nama lazim dari alkanon atau keton ini kita sebutkan mirip seperti eter tadi. Sebutkan alkil keton. Kemudian kita lihat dari contoh di sini ada cabang metil, kemudian ada etil. Kita sebutkan metil etil keton. Dan yang ini ada 2 metil, maka kita sebutkan dimetil keton. Untuk gugus fungsi yang kelima itu adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Nama dari asam alkanoat ini diturunkan dari alkana dengan akhiran A-nya itu diganti dengan oat, kemudian diberikan awalan asam. Misal untuk metana, apabila memiliki gugus fungsi asam alkanoat di sana, kita beri nama asam metanoat, asam etanoat, asam propanoat, asam butanoat, dan seterusnya. Tata nama asam alkanoat yang bercabang itu sama seperti aldehida tadi, di mana
Untuk gugus alkanoat itu tidak perlu disebutkan nomornya karena dia pasti ada di ujung, di C nomor 1. Kita perhatikan di sini rantai utamanya ada C-nya 4 dengan cabang berupa metil di C nomor 3. Maka kita sebutkan asamnya terlebih dahulu. 3, kita lihat ada metil, ada C-nya 4, itu adalah butanoat. Untuk nama lazimnya dari asam karboksilat ini didasarkan pada sumber dari mana asam itu berada. Misalkan asam metanoat itu disebut sebagai asam formiat atau asam format, atau dikenal juga dengan asam semut karena banyak ditemukan pada semut Formica rufa. Untuk yang terakhir dari gugus fungsi itu adalah alkil alkanoat atau ester. Ester ini merupakan turunan dari alkana dengan namanya diberikan secara iupaknya adalah alkil alkanoat. Perhatikan gugus esternya di sini bahwa alkil sebagai alkil itu adalah R yang terikat pada O yang ikatan tunggal ini. Kemudian untuk R yang utama ini disebut sebagai alkanoatnya. Kita coba berikan nama. Apabila kita menemukan struktur seperti ini, maka dia adalah gugus ester atau alkil alkanoat. Dengan cabangnya atau alkilnya itu adalah yang terikat di O yang ikatan tunggal ini. Maka dia berupa etil. Kemudian untuk alkanoatnya itu adalah propanoat karena di sini ada C-nya 3. Jadi namanya adalah etil propanoat. Begitu pula pada struktur yang kedua, kita perhatikan alkilnya itu adalah yang terikat dengan O yang tunggal ini. Dia adalah isopropil karena merupakan ada cabang di sini C-nya 3. Kemudian dengan alkanoatnya itu adalah C2, dia adalah etanoat. Jadi kita berikan nama ester ini isopropil etanoat. Untuk kegunaan dari gugus fungsi atau senyawa turunan hidrokarbon yang banyak kita gunakan untuk alkohol itu adalah metanol dan juga etanol. Silakan bisa disimak di sini. Berikutnya untuk kegunaan dari ester itu yang paling penting dan banyak adalah dietil ester yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk aldehid atau aldehida itu paling banyak dikenal adalah formaldehid. Dia banyak digunakan untuk formalin dan juga untuk bahan pembuat plastik. Dari keton, ini yang banyak kita kenal adalah propanon atau dalam bahasa sehari-hari banyak disebut dengan aseton. Apa saja kegunaannya? Silakan disimak. Selanjutnya untuk asam karboksilat, ini banyak kita kenal dengan asam cuka. Dan yang terakhir itu adalah kegunaan ester untuk aroma buah, kemudian untuk lilin, banyak juga untuk lemak dan minyak. Baik, sekian untuk penjelasan pada pertemuan gugus fungsi ini. Semoga dapat dipahami dan silakan selesaikan tantangan untuk berikutnya.